Saya lebih ke bentuk rambut saya sih, Dok. Mhm. Soalnya pas datang ke Mhm. Jawa itu lihat teman-teman pada rambut lurus gitu Oke. kan, terus kok rambut saya seperti ini, ya kadang insecure aja. Mhm. Pernah aku kuci rambut gini tapi kan lepaskan gini kan, Dok. Mmm. Itu ada teman saya bilang, "Ih, rambutmu kayak sapu ijuk gitu kan." Astagfirullahaladzim. Gitu kan, Dok. Ya, iya Wah, benar. terus Terus kamu kurang gimana ajar tuh? banget tuh yang bilangin ya, yang kayak Laki sapu siapa nih? ijuk nih ya. Hai, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi nih dengan Dokyun. Kali ini Dokyun tidak sedang BBD, belajar bareng Dokyun ya guys. Kali ini Dokyun lagi mau sharing-sharing. Jadi ini bukan BBD ya, ini bukan BBD ya. Ini namanya adalah SBD, sharing bareng Dokyun. Ya, ini aku mau kenalin nih ke kalian semua ya. Jadi hari ini Dokyun kedatangan bintang tamu yang Masya Allah luar biasa ya. Ada siapa mungkin boleh kenalan nih sama teman-teman? Perkenalkan, nama saya Kei, asalnya dari Flores, bertempat di Kota Larantuka ya. Ya, jadi beliau adalah salah satu saudara kita, teman kita ya. Dia dari Flores. Oke, yang satu monggo silahkan. Hai, kalau aku biasa dipanggilnya Kak Pras. Ya, Kak Dari Pras ya. Kendal. Dari Kendal ya. Nah, hari ini kira-kira kita mau sharing-sharing tentang apa ya? Kita tidak sedang membahas krim abal-abal ya. Kalau biasanya kan Dokyun khas banget ya, bahasnya tentang krim abal-abal, tentang merkuri, tentang krim racikan, tentang etiket biru. Kali ini Dokyun mau sharing-sharing nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Dek ya. Jadi hari ini tuh Dokyun mau mengangkat tema tentang cahaya dalam diriku. Ya, apa itu cahaya dalam diriku ya? Nantikan terus ya, karena memang Dokyun sedang mengangkat tema cahaya dalam diriku yang maksudnya adalah Dokyun itu mau ngasih tahu nih ke kalian semua bahwa di setiap diri kita itu pasti mempunyai cahaya yang luar biasa, punya kelebihannya luar biasa, dan jangan pernah melihat kekurangan-kekurangan ya, karena kan akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus-kasus insecure ya, insecure sampai akhirnya maaf nih banyak sekali mahasiswa Bunuh diri. Yes gitu. Karena apa coba? Ya karena insecure aja, nggak percaya diri gitu. Nah, oleh karena itu ya Dokyun mau ngebahas tentang insecure pada kalangan remaja. Oke. Nah, aku mau nanya dulu nih ya, mungkin ini jadi awal pembuka pertanyaan Dokyun ke teman-teman nih. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa, aduh, kok aku nggak percaya diri ya gitu. Terus kalau memang pernah ngerasa nggak percaya diri, biasanya nih nggak percaya dirinya tuh karena apa? Mungkin boleh silakan. Siapa dulu Nih. boleh tuh? Mau dari Kay dulu apa dari aku dulu nih? Dari Kay dulu. Kay Oke. Gimana? Kalau Kay apa sih yang nggak buat Kay itu nggak pede gitu? Saya lebih ke bentuk rambut saya sih, Dok. Soalnya pas datang ke Mhm. Jawa itu lihat teman-teman pada rambut lurus gitu Oke. kan, terus kok rambut saya seperti ini, ya kadang insecure aja. Terus satunya lagi, ini pengalaman menurut saya ya sangat pahit dan menurut saya sakit hati banget, Dok. Oke. Kenapa nih? Gimana? Itu tuh pas dulu kan di kampus, Iya. ada acara apa gitu kan, pernah aku kuci rambut gini tapi kan lepaskan gini kan, Dok. Itu ada teman saya bilang, "Ih, rambutmu kayak sapu ijuk gitu kan." Gitu kan, Dok. Ya, iya benar. Terus kamu kurang gimana ajar tuh? banget tuh yang bilangin ya, yang kayak Laki sapu siapa nih? ijuk nih ya. Bilang, "Rambutmu kayak sapu ijuk," kayak gitu kan. Terus Terus kamu gimana? ya dia meresapi kata-katanya itu ya, Iya. Dok. Terus Akhirnya ke bawah. sakit hati. Iya, Dia bilang, betul. "Kok mereka bilang kayak gitu?" Padahal mereka juga punya kekurangan kan, Dok. Terus ya udah harus Sakit hati nggak sampai nangis gitu? sakit, dokter pulang ke kos? kos itu merenungkan, "Ih, kok teman-temanku bilang kayak gitu." Padahal mereka juga punya kekurangan kan. Iya. Tapi mereka merendahkan aku gitu. Itu, Dok. Oke, terus jadinya kayaknya jadi sakit hati banget, Iya. kebawa ya. Sampai kos ya, Dok. Sampai kos. Sekarang masih sakit hati nggak? Sekarang enggak lagi sih, Dok, karena
ya saya bersyukur dengan rambut saya ini menjadikan, maksudnya membawa berkat buat saya, Dok. Iya, betul. Contohnya dokter menjadikan saya sebagai talent Iya. skincare gitu, Dok. Oke. Saya bangga di situ. Tapi ini Dok, kayak pernah nggak ada kepikiran buat merubah rambutnya, mau dilurusin gitu Di mungkin? smoothing Di gitu. smoothing gitu, pernah nggak ada kepikiran buat gitu? Ya pernah, pengen sekali, pengennya pas kalau Natal gitu kan, pengennya punya rambut baru, rambut lurus gitu, Dok. Tapi kayak dari orang tua itu nggak Oke. diperbolehkan. Apa alasan orang tua nggak Karena ngebolehin, Kay? mereka menghargai ciptaan Tuhan, katanya itu kan ciptaan Tuhan, kenapa kamu harus merubahnya gitu, Dok. Oke, terus ya, Dogyun boleh nanya lagi dong ya. Boleh, Dok. Mungkin kan Kak Kay ini tidak pede ya tadi ya dengan bentuk rambut ya gitu. Selain bentuk rambut nih gitu, mungkin dari apalagi atau tone warna kulit atau apa, kan karena yang tadi ngomongnya karena kan Kak Kay dari Flores nih ya gitu, terus pindah ke Jawa yang kebanyakan rata-rata mungkin orang di Jawa rambutnya lurus ya. Terus dengan warna kulit sendiri, pernah nggak punya rasa insecure dengan warna kulit yang mungkin memang tipenya berbeda ya dengan tipe orang Jawa, dimana kalau tipe orang Jawa warnanya adalah sawo matang, kuning langsat seperti itu. Pernah nggak insecure dengan ini, dengan kulitnya? Kalau soal warna kulit, saya tidak mempersalahkan sih, Dok. Tuh keren tuh ya, Masya Allah. Benar. Dokyun sangat setuju. Gimana? Kenapa bisa nggak mempermasalahkan? Karena itu sebuah keunikan dalam diri saya. Oke. Terus saya juga pernah scroll TikTok, Instagram, Facebook gitu kan. Iya. Itu banyak banget kayak cowok-cowok luar negeri sangat menyukai warna kulit seperti saya, sawo matang Iya, gitu, sampai Dok. mereka rela tanning ya di Iya, pantai gitu ya. iya benar, Dok. Jadi saya termotivasi dari itu, Dok. Jadi justru bangga banget punya warna kulit yang eksotis Eksotis. seperti sekarang ya, karena ngerasa justru itu kelebihannya kayak yang nggak semua orang Memilih Bisa miliki. punya kulit Dan yang emang kayak bener gitu. loh ya, ngebuat putih itu lebih mudah daripada membuat gelap ya. Apalagi saat ini ya, kalau kita cari di sosmed itu kayaknya hampir semua orang itu mempunyai kulit yang putih. Kenapa? Heran juga sih sebenarnya, Dok. Ini sebenarnya kesalahkaprahan ya yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita, bahwa selalu menampilkan bahwa cantik itu identiknya dengan putih. Maka semua orang berlomba-lomba, entah itu caranya benar, caranya salah ya. Yang pakai acara pakai merkuri, pakai mungkin krim-krim pemutih berbahaya. Mereka rela dengan segala macam cara, yang penting untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu kulitnya putih, dan akhirnya mereka diakui sebagai orang yang cantik. Padahal cantik nggak selalu betul putih. Iya. Terus kalau Kak Pras nih, sharing yuk gantian. Kalau dari aku nih ya, soalnya kalau insecure dari sudut pandang aku nih, Dok, itu kan nggak melulu tentang fisik ya. Iya, betul. Prestasi juga mungkin bisa jadi Oh iya, juga betul banget ya. dari prestasi, mungkin dari fisik dan dari warna kulit. Kalau dari aku sendiri lebih ke tinggi badan sih, Dok. Oke. Aku pernah merasa insecure dari tinggi badan aku, yang aku merasa kok aku kecil ya, kalau aku pergi sama teman-teman nih, banyak yang kira masih SMP ya kayak gitu. Iya. Jalan sama temen ya. dikira adeknya ya. Nah, kayak gitu sih, Dok. Awal-awal mungkin kayak bercandaan, ketawa-ketawa, tapi lama-lama ini kebawa nih Iya, ke kadang hati kebawa gitu. juga. Kadang kayak dikiranya, loh kok kamu kecil sendiri, padahal kita seumuran, Dok, tapi dikiranya wah masih kecil nih, kayak gitu. Ih, kok gitu sih, lama-lama jadi sampai rumah mikir-mikir Iya, juga betul. ya. Dan ya ini ada lagi sih, Dok. Ada Gimana? yang ini panggilan khususnya, Apa? bocil. Bocil, kalau banyak banget yang manggil bocil tuh, banyak banget. Gitu ya. Tapi kalau untuk itu sih aku nggak terlalu masukin hati sih, Dok, karena aku tahu mereka pasti juga bercanda gitu. Iya, oke. Jadi beda-beda ya, setiap orang ya mempunyai rasa insecure yang berbeda-beda. Terus tadi kan Kak Pras sempet ya nanya nih sama Kay kan, pengen nggak kamu ngerubah bentuk rambut kamu di smoothing? Nah ini kan jadi agak sulit juga ya, karena tinggi badan ya. Iya, Kamu betul. pernah nggak melakukan mungkin
minum suplemen apa atau pokoknya aku harus minum ini, aku harus mungkin olahraga ini supaya tinggi badanku nambah nih. Pernah nggak kamu gila-gilaan, mati-matian melakukan berbagai macam cara supaya kamu bisa lebih tinggi nih daripada kondisi yang sekarang gitu? Kalau untuk usahanya itu tentunya pernah, Dok. Aku Oke. pernah yang minum susu peninggi badan itu loh, Dok, apa ya Oke, namanya? heeh Intinya heeh. itulah ya, Heeh kita nggak heeh. sebut merek juga. Heeh. Terus sama olahraga renang, walaupun aku nggak bisa renang, tapi aku berusaha untuk renang. Walaupun kayak kata tenggelam gitu, aku tetap berusaha untuk berenang. Kamu kalau mau ketawa aja boleh kok. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ini mohon maaf ya kalau kita juga akhirnya ketawa ketiwi di sini. Oke, terus Tapi aku akhirnya nemuin solusinya, Dok. gimana Aku solusinya? pakai high heels. Wah, jadi Benar. kemana-mana selalu pakai high heels. Seringnya pakai Nggak high capek heels. tuh, Dek? Kalau udah terbiasa sih enggak, Dok. Cuma ya enggak selalu setiap Oke. hari ya. Cuma kalau untuk event-event aku lebih pede kalau aku pakai High yang high heels heels jadinya ya. gitu. Tapi kalau harian enggak lah ya. Kalau Iya, ada event betul. lagi jalan sama temen ya, Iya. jalan sama suami Iya, gitu. betul. Nanti dikira adiknya, Dok. Oke. Nah, terus kalau kalian sendiri ya, tadi kan mungkin ada orang yang ngelihat kok rambutnya begini, ada yang ngelihat ini kok pendek dan lain sebagainya. Padahal mungkin mereka hanya melontarkan bercandaan ya. Tadi kalau Kak Pras sebenarnya saya sadar sih mereka cuma bercandaan doang gitu. Nah, sebenarnya nih kalau kalian sendiri punya nggak sih standar kecantikan? Oh, aku maunya yang seperti ini nih, atau bilang kalau menurut aku cantik itu yang begini. Kalau menurut aku yang ideal ya, bukan cantik lah ya mungkin bahasanya. Yang ideal tuh seperti ini. Punya nggak sih kayak gitu ya? Dan misalnya kalian udah punya nih suatu tingkat idealismenya tuh yang begini, itu kalian tuh dapetnya dari mana? Dari sosmed kah? Atau mungkin dari teman-teman ya? Atau mungkin dari ya dari mana? Atau dari buku atau apa gitu? Kalian tuh dapet standar itu tuh dari mana sebenarnya? Dari aku dulu nih ya, Dok, ya. Boleh. Kalau Gantian ya, dari ganti Kak Pras dulu. Gen Z ya sekarang ya, Oke. karena kan kehidupan hampir tiap hari pasti bukanya sosial media. Di Mm-mm. sosial media itu kan sekarang orang sering update kehidupan di sosmed. Betul. Jadi kita tahu untuk kehidupan orang sekarang seperti apa, Iya. perkembangannya seperti apa, dan penampilannya seperti apa. Kita lebih Iya. sering lihatnya dari sosial media sih, Dok. Dan dari situ juga kalau di sosial media sekarang juga ada yang namanya fitur filter, filter Oke. edit. Jadi kita lihat orang kan sempurna-sempurna semua di sosial media. Semua warna kulitnya putih, hidungnya mancung ya, Iya. bibirnya seksi seperti di filler semuanya ya. Itu kan kita temukan dari sosial media. Karena Betul. kalau di sosial media pasti yang di-upload kan yang bagus-bagusnya. Iya betul, nggak ada yang keburukan-keburukan, Iya, betul. derita-derita kita tuh ditontonin di sosmed tuh nggak ada, biasanya jarang ya. Lebih ke capaian-capaian, bahkan Betul. kadang nggak real ya gitu. Karena orang kan maunya dilihat orang yang bagus-bagusnya dong gitu kan. Kalau ada masalah kehidupan apapun itu Keep sendiri. di-keep sendiri, disimpan rapat-rapat. Oke, jadi dari sosmed ya. Karena memang Betul. benar sih ya, insecure itu tidak melulu dengan penampilan fisik, tetapi bisa jadi dengan prestasi atau capaian deh orang lain. Loh, kok dia udah begini? Loh, dia udah punya suami, loh dia udah punya rumah, cakep, udah punya mobil. Ya, aku masih begini aja, suami aja belum dapet. Misalnya kayak betul. gitu ya. Itu kan termasuk insecure ya. Ini membawa ke dalam diri kita bahwa ih kok begini, dan ujung-ujungnya apa coba? Nggak bersyukur. Betul Ya. banget. Oke, jadi kalau dari Kak Pras ngelihatnya dari sosmed. Oke, kalau dari Kak K nih, dari mana biasanya? Dari lingkungan pertemanan sama di sosmed. Ya, lingkungan pertemanannya seperti apa nih yang menjadi standar tolak ukur si K melihat bahwa ini nih yang paling ideal tuh yang seperti ini gitu. Ya, bentuk rambut dari Heeh. teman-teman. Terus yang Mm-mm. satunya lagi tuh kadang menurut saya tuh nggak suka banget dokter karena temanku kan Mm-mm. kulitnya putih kan dok. Iya. Terus mereka tuh pengen bilang gini, iya aku nanti gajian pengen beli krim mau mutiin kulitku. Kulit, Terus oh. aku bilang, ya ngapain lagi mau mutiin kulit, kan kulitmu udah bagus gitu Mm-mm. dok. Iya, Terus iya. dia bilang, ya pengen aja lebih putihin tuh udah belang banget sama muka katanya gitu dok. Padahal menurut K ngelihat udah Udah bagus, putih, udah udah putih, kayak- udah bagus, udah Mereka- cerah gitu ya. mereka tuh kurang bersyukur lah dok Mm-mm, gitu. mm-mm. Terus yang kedua juga dari sosmed dok. Ya. Tuh. Iya, memang benar ya. Karena begini ya, fenomena saat ini gitu ya. Kita tarik deh beberapa tahun yang lalu.
yang ketika dimana belum ada sosmed kita kayaknya wawasannya nggak sejauh ini. Tapi sekarang ketika ada sosmed kita itu jadi perbandingannya itu jadi Lebih lebih banyak. banyak. Contoh. Kita mau tidur sosmed ya, scroll. Bahkan bangun tidur kita belum ngapa-ngapain, masih layah-layah ya, masih Ngumpulin nyawanya pasti pakai iya, sosmed. ngumpulin nyawanya pakai apa? Buka HP, buka Iya. sosmed. Dan saat ini ya, bahasa saya begitu gini. Orang mau ngelihat ranjang kita mau ngelihat ranjang mereka aja bisa. Iya nggak? Betul. Dengan ada daily activity lah, apa mereka ngepost ya. Padahal kalau zaman dulu mah yang namanya ranjang kamar itu adalah menjadi hal yang paling privacy ya. Tapi sekarang kita bisa loh ngelihat ranjangnya orang, kita bisa ngelihat kamarnya orang ya. Artinya apa maksudnya di sini? Kita bisa ngelihat hal sedetail mungkin di setiap tontonan ya orang yang kita lihat, sehingga akhirnya kita ngeliat kok ini begini, kok ini begitu ya. Terus nanti mereka mungkin sedang perawatan ya di klinik Betul kecantikan, aku lagi ini nih. Jadi tergerak dalam hati, aku juga pengen deh mau kayak gitu. Iya. Kok aku ngerasa kulitku kok begini ya. Iya. Padahal yang kita yang ngelihat padahal kulitnya udah Udah bagus ya, betul ya. Memang ternyata sekarang sosmed itu sangat-sangat berpengaruh ya. Betul. Artinya apa? Kita mungkin sekarang banyak-banyak memfilter ya, mana yang memang bagus untuk kita ambil dan yang tidak bagus buang jauh-jauh. Jangan sampai ini merasuk ke dalam diri kita secara sadar tidak sadar, masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, jadi dulu kan bikin kamu minder ya, tapi sekarang justru kamu kayak mengambil hikmahnya nggak sih? Justru ini kayaknya bisa aku banggain nih gitu, yang sebenarnya itu sesuatu yang insecure gitu ya, terus menjadi sesuatu yang bisa dibanggain gitu. Bisa nggak kamu mengambil dari sudut pandang itu, Kak? Bener banget sih Dok, karena setelah aku renungkan kalau misalkan aku terus-terusan nih kayak mengejar Iya, itu, terus aku kan bakal malah kayak semakin terpuruk. iya betul. Nah dari situ aku jadi mikir kayak, oh ini ada positifnya loh. Mhm, Jadi kalau misalkan orang lihat aku mhm. bilang, masih SMP ya? Ya, Masih baru lulus SMA ya? Nah berarti kan orang oke. melihatnya aku terlihat masih muda Masih dong. muda ya, masih Ya. Iya imut-imut betul. gitu. Jadi kalau misalkan kayak aku melihat teman-temanku nih yang Heeh, udah nikah, udah punya punya baby. baby, terus mereka dengan terlihat lebih dewasa, terus kayak Heeh. jalan bareng, nanti dikira adiknya ya. Oh berarti sisi positifnya adalah aku terlihat muda Iya, karena kecil ini. imut-imut. Iya betul. Iya betul sekali ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa. Aku bilang ya, Kak Pras akhirnya bisa mengambil hikmah dari apa yang sebenarnya itu adalah kekurangan buat dia, tetapi ini dia bisa mengambil tuh bahwa kekurangan itu bukan kekurangan loh. Ini justru kelebihan yang aku miliki dan orang lain nggak milikin gitu ya. Karena sampai sekarang masih dikiranya anak SMP lah, anak SMA lah, hello gitu ya. Nggak tahu aja gitu. Ya seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Kak Ke ya, bahwa awalnya insecure dengan warna kulit yang mungkin lebih gelap dibandingkan dengan kulit-kulit orang Jawa pada umumnya ya, karena kebetulan sekarang tinggalnya di Jawa ya. Dan alhamdulillah ternyata bersyukur sekali, ternyata inilah Iya. kelebihan aku gitu ya. Ini bisa jadi berbeda dari Yang lain. yang lain ya. Dan yang paling penting kita selalu bersyukur ya dengan Iya, apa yang sudah Tuhan berikan ya. Jadi memang loh sebenarnya ya, aku sedikit sharing ya. Jadi karena sampai sini aku jadi ingat bahwa ternyata ketika kita mempunyai kulit yang tone kulit kita agak gelap. Jadi kita ini kan ada beberapa tone warna kulit, tipe kulit ya. Bahasanya kalau di kedokteran atau di medis itu tipe kulit ada 5 sampai 6 ya. Kalau kita orang Jawa seperti ini kayak saya, kayak Kak Pras itu masuknya ke tipe kulit 4. Kalau yang seperti maaf Chinese, orang Korea kayak Iya. gitu tipe kulit 3 gitu. Kalau yang bule ya itu tipe kulit 1 atau 2. Nah, untuk teman-teman yang mungkin dari daerah timur gitu ya seperti Kak seperti ini tipe kulitnya adalah tipe kulit 5. Jadi tone-nya di atasnya kami gitu kan. Kami 4, Kakak 5. Tapi sebenarnya itu justru jadi kelebihan loh. Tahu nggak Betul. kamu? Kelebihannya apa kalau kamu punya kulit yang warnanya lebih gelap? Pernah tahu nggak, Kay?
Belum tahu ya. Oke, jadi ini ya, aku sharing ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin juga mempunyai tone warna kulit yang sama seperti Kakak K gitu ya. Jadi itu malah lebih bagus loh. Kenapa? Karena produksi melaninnya akan lebih banyak. Jadi dengan melanin yang diproduksi lebih banyak, itu kemungkinan untuk terkena kanker kulit itu lebih berkurang. Ya, resiko terkenanya itu lebih rendah dibandingkan dengan kulit-kulit yang lebih Lebih cerah. Ya, seperti itu. Lalu daya tahan tubuhnya juga lebih bagus. Dari sistem reproduksinya juga lebih oke. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihannya Nona. Ya gitu. Jadi harusnya bersyukur sekali mempunyai tipe kulit seperti ini, tidak perlu insecure, apalagi pengen berbagai macam cara buat mutihin kulit, enggak. Kamu sudah luar biasa dengan kondisi kulit kamu yang sekarang. Lalu ya, apa sih yang membuat kalian sadar gitu bahwa kayaknya aku sudah deh stop, aku nggak mau menjadi seperti itu, aku nggak mau menjadi seperti ini hanya untuk menyenangkan orang lain. Ya udah deh, aku mau jadi seperti apa adanya aku aja gitu. Apa yang akhirnya membuat kalian berpikir untuk seperti itu? Kalau dari aku dulu nih ya, Dok, Oke, ya. mhm. Kalau dulu kan mikirnya, "Ah, kecil nih, apa emangnya aku mengganggu ya dengan aku Heeh, seperti ini? iya, Apakah aku mengganggu orang iya, sekitarku atau mungkin betul, lingkunganku?" Tapi mhm, aku dari situ aku menyadari dan aku juga lebih bersyukur terutama karena ini adalah ciptaan Allah dan dari situ aku nyadar nih, ternyata dengan seperti ini itu nggak mengganggu orang lain iya, dan mereka itu cuma bercanda gitu iya, loh. betul Jadi betul. untuk sekarang lebih tidak masukin ke hati sih, Dok, seperti Iya, itu. betul betul. Oke oke. Kalau dari Kakak Ki sendiri, apa yang membuat Kakak Ki menyadari bahwa, "Oh, aku nggak perlu menjadi seperti itu, aku nggak perlu merubah merubah ini, rambut saya jadi lurus, kulit saya jadi putih." Apa yang menyadari "Ah, nggak udah deh, nggak usah peduliin mereka," gitu? Ya, sekarang saya lebih bersyukur saja dengan bentuk fisik saya yang sekarang, Oke, karena itu kan ciptaan Tuhan ya, Dok. betul. Jadi harus disyukuri dan saya juga di lingkungan saya mendapat circle yang positif, yang Ah, saling oke. membangun, mendukung. Iya. Itu yang membuat saya nggak Lebih insecure percaya lagi ya diri. dan lebih percaya diri lagi, Dok. Ngomong-ngomong tentang lingkungan, circle ya. Mmm. Jadi memang ketika kita itu ada insecure dan lain sebagainya, memang ternyata peran temen, peran sahabat, peran lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan memang mungkin Dokyun bisa sedikit ini ya, memberikan masukan juga gitu bahwa sebaiknya memang kita selalu berada pada circle positif nih ya, Betul. circle yang positif, circle yang baik, jangan sampai kita masuk ke lingkungan-lingkungan teman-teman yang toksik, ya Mmm, nggak? Karena ketika ada lingkungan toksik nih, pasti afirmasi negatif selalu masuk ke diri kita. Betul. Tetapi kita ketika masuk ke dalam circle yang positif, kan jadi afirmasinya positif nih. aku Aku cantik. cantik ya, aku berharga, aku layak dicintai ya, aku tidak seburuk yang dipikirkan orang lain. Kan afirmasi-afirmasi positif seperti itu kan sangat-sangat penting ya untuk selalu setiap hari kita ngobrol sama diri kita sendiri bahwa kita adalah seseorang yang berharga, yang layak dicintai, layak disayangi ya, dan banyak punya kelebihan gitu ya. Oke. Jadi ya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih. Pernah nggak sih gitu ya kalian gitu ketemu sama seseorang atau menemukan suatu momen di mana, momen atau orang tersebut itu menyadarkan kalian gitu bahwa, "Oh, ini tuh aku tuh ternyata tidak seperti itu loh, aku nggak seburuk yang aku kira gitu. Ternyata ini hanya pikiran-pikiran aku, ini hanya insecure aku aja. Ternyata aku tidak seperti itu." Sehingga menyadarkan kalian untuk kalian sadar bahwa, "Wah, aku ini seseorang yang berharga loh," gitu. "Aku orang yang beruntung loh," gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, Dok. Oke. Gimana kalau Kakaknya gimana tuh? Cerita tuh ya, ini udah ditunggu ini. Gimana gimana? Saya merasa dihargai dan Mhm. benar-benar diterima itu ketika ada seleksi pemilihan untuk video klip Heeh. Skincare. skincare. Oke. Itu tuh awalnya saya Nggak percaya diri? nggak percaya diri ya, Dok. Mhm. Ketika terus ketemu sama talent-talent yang Yang lain, lain. itu kok mereka putih, terus rambut lurus gitu kan, Iya Dok. iya, betul Terus betul. saya insecure. Setelah itu kan saya Mhm. juga berbaur sama mereka kan, Iya Dok. iya, Di heeh. situlah saya merasa, oh, saya benar-benar diterima. Ternyata prasangka buruk saya itu
hanya ada di dalam Iya, di diri. dalam diri saya saja, Dok. Oke. Jadi alhamdulillah setelah ikut pemilihan talent ya untuk suatu produk skincare untuk jadikan di video klipnya, justru terbuka hatinya ya, terbuka hatinya bahwa oh ternyata aku bisa loh bersama dengan teman-teman yang notabene mungkin kulitnya tadi jauh lebih putih, rambutnya lebih lurus gitu ya. Kok aku bisa gitu dan punya warna tersendiri dan bisa sangat diterima dengan orang lain, akhirnya muncullah rasa percaya diri itu ya. Sampai akhirnya hari ini beliau pun dengan sangat pedenya duduk di sini untuk sharing sama kita semua. Oke, kalau Kakak Pras gimana Kak Pras? Kalau dari aku sendiri ya, Ada Dok. momen apa gitu waktu Nih, karena kan dulu kan pasti lihatnya ini nih banyak banget nih orang-orang yang tinggi-tinggi banget. Iya. Tapi semakin semakin sini ternyata banyak juga kok yang tingginya 11 12 nih sama aku walaupun aku 11-nya. Mereka 12-nya gitu, Dok. Nah, dari situ aku juga jadi merasa aku lebih percaya diri. Dan juga dengan lingkungan dan teman-teman yang tidak membuli ya. Itu bikin aku lebih percaya diri dan nggak frustasi mikirin untuk hal yang tidak pasti itu. Oke, jadi ada nggak momen yang mungkin pas banget atau ada satu orang mungkin yang ngomong apa atau apa yang bener-bener kayaknya ngerubah kamu, oh ya udah deh ternyata di diri saya tuh lebih banyak hal positifnya gitu. Ada momen yang apa gitu? Ada, Dok. Jadi aku punya temen, dia yang selalu memberikan afirmasi positif bahwa kamu itu cantik kok. Kamu nggak perlu jadi tinggi biar kamu itu cantik. Biar Jadi kamu kayak diterima gitu. orang Iya, gitu ya. dan bahkan hampir tiap hari dia selalu bilang, kamu cantik kok. Walaupun aku misalnya lagi jelek, nggak mau difoto. Kadang kan dia mau bikin story nih, alah jangan difoto, aku nggak mau. Kan gitu kan. Nggak apa-apa, kamu tuh cantik kayak gitu. Nah, dari situ jadi aku merasa, oh aku cantik karena selalu mendengarkan afirmasi positif dari orang-orang lingkungan sekitar. Iya, kita butuh loh. Aku cantik, aku hebat, aku layak disayangi, aku layak dicintai. Kita perlu loh setiap hari mungkin hanya sekedar ngomong di depan cermin gitu ya. Aku cantik, aku hebat, aku kuat, aku keren gitu tuh boleh banget itu gitu. Jadi nggak perlu yang bagaimana kadang afirmasi positif itu bisa diciptakan kok dengan diri kita sendiri. Dok. Saya kalau waktu bangun tidur kan itu saya selalu bilang ya makasih sama Tuhan dulu, terus saya bilang saya cantik, saya banyak rezeki, dikelilingi sama orang baik. Sering Dok saya buat seperti itu. Iya, dan ternyata benar kan benar, dikelilingi Dok. dengan orang-orang baik ya. Saling membangun. Saling membangun, tidak saling menjatuhkan, sehingga kita bisa lebih percaya diri. Dan kalau kita udah percaya diri itu kita yang penting bisa apa? Bisa berkarya untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kita kan udah ngobrol panjang kali lebar nih ya. Kalau boleh flashback ke beberapa waktu yang lalu, ke masa lalu gitu ya. Kalau kamu bisa ngomong sama diri kamu yang dulu gitu ya, kamu ngomong apa nih sama diri kamu yang dulu? Dari aku dulu nih ya, Dok, Oke, ya. silakan. Kalau misalkan aku bisa flashback ke masa lalu, mungkin aku bakal ngomong ke diriku bahwa cantik itu nggak harus putih, cantik itu nggak harus tinggi, Iya, cantik itu nggak harus yang mancung mungkin ya, Dok, iya ya. betul. Cantik itu dengan kamu tetap menjaga penampilan, kamu tetap merawat dirimu dan lebih percaya diri. Itu Iya. sih, Dok, terutama memperbaiki penampilan. Misalkan Oke. kayak keluar yang tadinya pakai baju yang gombrong-gombrong atau yang tidak rapi. Nah, dari situ aku merubah penampilan menjadi lebih rapi dan biar jadi lebih percaya diri. Oke ya, Masya Allah. Kalau Kay nih, gimana nih Kak Kay? Kalau andai kata kamu bisa flashback ke masa lalu, terus kamu ngomong nih sama diri kamu sendiri gitu, sama diri kamu yang dulu gitu, kamu ngomong apa? Ketika diri kamu yang dulu ketika masih insecure gitu, kamu ngomong apa? Mau ngasih tahu ke diri kamu yang dulu tuh bagaimana gitu? Ya terima kasih sudah bertahan di fase insecure. Ya. Seperti yang dikatakan Mbak Pras tadi, standar kecantikan itu tidak harus putih, terus rambut lurus, enggak. Yang lebih penting itu attitude ya. Itu yang ditekankan. Tapi zaman sekarang itu kayak di sosmed ada yang tekankan, Mbak, good looking. Iya, Itu betul. menurut saya tidak terlalu
apa ya? Prioritas. Diprioritaskan Dok. Yang sekarang itu Good attitude. iya betul. Ya. Gitu. Oke, ya ternyata good attitude lebih penting daripada good Good looking. Itu Ya. menurut saya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir dari Dokyun buat kalian gitu. Kalau dari kalian sendiri mendefinisikan arti sebuah kecantikan, arti sebuah kata cantik ya, itu seperti apa? Apa definisi kalian tentang cantik gitu? Kalau mau dari Kay dulu apa aku dulu Kay? Kakak dong. Dari kakak dulu. Oke, boleh pingsut ya? Oke. Oke. Dari kakak dulu ya Kay. Oke. Kalau dari aku dulu nih ya Dok ya. Dari aku kalau cantik itu tidak melulu soal wajah. Cantik Oke. itu bisa dari dalam juga. Kita Iya. bisa terlihat cantik itu dari auranya yang Ya, positif. inner beauty Betul gitu sekali ya. Dok. Nah, itu cantik dari dalam, cantik dari luar. Karena kalau misalkan cantik luarnya aja, dalamnya harus cantik dong. Iya, betul. Ya, oke. Lalu kalau dari kakak Ki mungkin? Oh, dari saya itu kecantikan itu tidak tentang bentuk fisik ya Dok, Oke. tetapi tentang keunikan individu. Seperti Wih, contohnya iya, seperti saya punya keunikan tersendiri dari yang lain Dok. Oke, baik ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Ya memang cantik itu adalah relatif, cantik itu tidak bisa didefinisikan hanya dengan kata putih ya. Karena mungkin selama ini sudah terlalu carut marut di Indonesia yang selalu mengartikan cantik itu adalah putih. Kalau tidak putih artinya kalian tidak cantik, padahal menurut Dokyun itu salah besar ya. Jadi cantik itu adalah tampil menjadi apa adanya diri kita sendiri ya. Dengan bersyukur, dengan bangga dengan apa yang sudah Allah berikan ke kita ya. Dan jangan pernah fokus dengan kekurangan kita, tapi fokuslah dengan kelebihan-kelebihan kita gitu ya. Karena Dokyun yakin setiap diri kita pasti mempunyai cahaya ya untuk bisa kita pancarkan. Maka oleh karena itu temukanlah cahaya pada diri kalian. Yeay. Boleh dong kasih pesan kepada netizen ya, kepada follower-followernya Dokyun gitu. Apa pesan buat teman-teman di sana yang mungkin saat ini masih merasa punya rasa insecure, rasa kurang percaya diri dengan apa-apa yang ada di dirinya? Pesan saya, kalian itu tidak sendiri ya teman-teman. Di luar sana juga banyak orang yang merasa insecure. Terutama saya juga merasa insecure, tapi sekarang saya sudah buang rasa insecure saya. Karena di balik kekurangan kita, bentuk fisik kita, masih ada kelebihan yang luar biasa dalam diri kita. Oke, jadi ini ceritanya adalah Kay versi yang dulu yang masih insecure, dan Kay yang sekarang yang sudah tidak insecure, yang lebih bisa menerima kekurangannya menjadi kelebihan dan menjadi keunikan buat diri Kay sendiri. Oke ya. Sekarang kalau Kak Pras mungkin ada pesan dan ini yang mau disampaikan nih ke para audiens di sana. Kalau dari aku sendiri untuk pesannya dari diri kita untuk jangan terlalu melihat banyak kelebihan orang. Karena kalau kita selalu melihat kelebihan orang, kita akan selalu terpuruk dengan kekurangan kita. Jadi kita harus juga melihat kadang ke atas, kadang ke bawah. Jadi buat kalian mulai sekarang kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Iya. Wah, ini gong banget nih kata-kata dari Kak Pras ya. Jadi benar ya buat kalian semua di luar sana, mulai sekarang kurangilah rasa-rasa insecure, tapi perbanyaklah bersyukur ya. Jangan hanya melihat kelebihan-kelebihan orang ya. Jadi nanti kalau kita terlalu banyak ngelihat kelebihan-kelebihan orang, kita jadi nggak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan ke kita. Baik, Masya Allah, terima kasih ya teman-teman semua sudah berkenan hadir di podcastnya Dokyun ya. Kita sharing-sharing bersama, mudah-mudahan sharing-sharing kita sore ini bermanfaat dan Memotivasi. ya, memotivasi dan memberikan banyak inspirasi untuk sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya sayang.